SMA Negeri 1 Onan Ganjang. Yang saya hormati Bapak Dosen Penguji Uji Kerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Tuti Susianti Sihombing SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melakukan praktik mengajar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video praktik mengajar saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, luar biasa. SMA Onan Ganjang, yes. Terima kasih, bagus, sangat semangat ya. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Giliran siapa yang memimpin doa? Ya, silakan, Nola. Ya, baik. Ketua kelas, mana ketua kelas kita? Samuel. Ada yang tidak hadir? Ini semua. Ya, bagus. Di minggu yang lalu semuanya hadir ya. Ya, hari ini juga hadir. Dipertahankan kehadirannya, saling memotivasi, sesama temannya juga bisa memotivasi. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu nasional yang dipimpin oleh silakan Ranika. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi Halo-Halo Bandung. Nah sekarang anak-anak silakan amati video berikut ini. Ada di sini ibu tayangkan yaitu video motivasi. Paling males tuh di saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah. Udah susah-susah belajar. Toh nantinya gak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah tidak terusir. Dulu saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar menurut ujian, tapi ujian untuk belajar.
Hidup sedang menguji kamu. Lihat nggak, serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, "Gak bisa." Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba diingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk kesiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal lagi. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya. Tepuk tangan buat Riana. Orang bijak belajar ketika bisa, ya. Orang bodoh belajar ketika terpaksa. Jadi kalau belajar itu tidak boleh terpaksa. Baiklah, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai apa? Teks observasi. Bagus, masih diingat ya? Siapa yang masih mengingat pelajaran kita di minggu yang lalu mengenai teks laporan hasil observasi? Iya, banyak ini yang tunjuk tangannya. Ya, silakan Cindy. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum ataupun hasil penelitian suatu objek yang diamati secara rinci dan detail. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Cindy dan juga Tia. Ibu sangat senang karena kalian masih mengingat pelajaran di minggu yang lalu. Nah, pembelajaran kita hari ini tetap masih dalam materi teks laporan hasil observasi, tetapi bedanya adalah KD-nya berbeda, kompetensi dasarnya. Nah, kita lihat slide berikut ini akan Ibu tampilkan. Masih tetap? Masih? Bisa terlihat? Bisa. Iya. Iya, ini sudah terlihat? Baik. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini di KD 3.2 yaitu apa? Mengenai sisi-sisi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Iya, jadi KD 3.2 ini merupakan KD pengetahuan. Sedangkan KD 4.2 apa itu?
Mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Iya. Jadi KD 4.2 ini adalah keterampilan. Makanya nanti yang ibu nilai itu pengetahuannya ini, sedangkan keterampilannya ini. Apa indikatornya? Indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi dan menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Paham? Iya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan kompetensi dasar dan indikatornya adalah, bisa kita lihat, tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Ibu harapkan kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ibu harapkan kalian terampil menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif, serta dapat bekerja sama. Makanya semuanya harus aktif, ya. Adapun ya hal-hal yang akan ibu nilai tadi, yang akan ibu nilai nanti, yaitu mengenai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Sudah jelas di sini, ya? Paham? Iya. Jadi semuanya aktif, baik itu LKPD mandiri dan juga nanti kelompok, sampai dengan evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Paham? Iya. Nah, kita lanjutkan. Manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran kita hari ini melalui diskusi, metode diskusi. Ibu harapkan ketika kalian melihat peristiwa di lingkungan kalian untuk dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan benar. Pernahkah kalian mengamati sesuatu? Pernah? Pernah menuliskan? Pernah? Pernah dituliskan? Tidak. Nanti akan kegiatannya menuliskan. Setelah dituliskan, baru dilaporkan. Disebutlah itu dengan teks laporan hasil observasi. Sekarang silahkan amati gambar yang ada di Selandia ini. Ya mati? Sudah? Ini gambar apa ini? Apa yang bisa kita lihat dari sini? Ya, silahkan. Daun padi jenis tulang dari daunnya yaitu sejajar dan batangnya berbuku dan berlomba. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Warna apa ini? Bijinya ini bagaimana? Warna kuning. Menguning ya? Ini sekarang sudah menguning ini. Menanam padi sekarang? Iya. Lagi mencangkol ya, mempersiapkan, membuat benihnya ya kan? Menyamai ya kan? Iya. Warna daunnya ini warna apa? Hijau. Tadi sudah sampaikan temannya, pertulangan daunnya ini pertulangan daun sejajar. Kalau bahasa ilmiahnya ini apa? Dalam pelajaran biologi. Orija sativa. Kalau kingdomnya apa ini kingdomnya? Plantae, bagus. Nah, kalau kita tuliskan ini, apa yang kita amati, kita tuangkan dalam
disebut dengan teks laporan hasil observasi. Berarti judulnya ini apa? Tanaman bayi. Sudah paham? Sudah? Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu, kita lihat materinya. Nah, ada pun yang menjadi struktur teks laporan hasil observasi. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari isi teks laporan hasil observasi. Sebenarnya itu sama, iya kan? Bisa dilihat kan? Iya. Jadi isi teks laporan hasil observasi itu, kata istilah dengan struktur teks laporan hasil observasi itu sama. Ya? Ada itu yang disebut dengan Definisi umum, deskripsi manfaat. Iya, bagus. Definisi umum itu kira-kira apa? Pernyataan Iya, penjelasan umum. Deskripsi bagian? Penjelasan bagian-bagian yang jamati. Bagus. Deskripsi manfaat? Yang kita amati. Iya, bagus. Nah, selain untuk menyusun teks laporan hasil observasi yang diperhatikan strukturnya, ada lagi yang disebut dengan apa kira-kira? Iya, bagus. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja kebahasaan teks laporan hasil observasi? Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi, menggunakan kalimat sinteks dan kompleks. Iya, bagus. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks LKO. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Waktunya 10 menit. Sudah? Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul dari belakang. Martin, kumpul Martin. Anak-anak sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, nanti bersama dengan kelompoknya silakan melakukan observasi keluar, ya, dengan tertib dan semuanya kerjasamanya harus baik supaya hasilnya baik. Silakan tunjukkan karya terbaik kalian, ya. Bukunya mana? Ada sumber referensinya berupa buku dari perpustakaan atau dibeli? Ada, ya bagus. Diangkat dulu. Kelompok 1, iya, iya, bagus.
kelompoknya masing-masing. Apakah lebih baik tulis ini saja yang kita amati? Ya, setuju. Ini yang dia mati apa ini sekarang? Oh, pohon pinus ya. Pohon pinus ini nama ilmiahnya apa? Pinus juga. Oh, pinus ya. Iya. Nama ilmiahnya ya. Enggak ada nama latinnya ya. Tidak. Kingdomnya ini kingdom apa ini? Pinus genus dari keluarga Pinaceae. Oh, Pinaceae, bagus. Dia mati semua ya. Akar, batang, daun. Iya, buahnya apa itu buahnya? Oh, ada buahnya ya, dapat ya. Ini yang dia mati apa objeknya? Pohon jeruk. Ini dia mati semua ya, dari akar, daun. Ini nama latinnya apa? Citrus maximamir. Iya, bagus. Ini yang di kelompok ini yang dia mati apa? Tanaman alpukat. Ya, bagus. Ini nama latinnya ini apa? Jadi dia mati semua ya. Nah, ini kelompok ini yang dia mati apa? Bawang merah. Dia mati semua ya. Baik dari akarnya. Ini berumbi ya, bawang merahnya. Sudah masuk semuanya? Ya, sekarang silahkan tuangkan ke kertas karton hasil pengamatan yang dari luar tadi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, waktunya sudah cukup berapa menit? Menuangkan? 30 ya? Ya, silakan 30 menit untuk menuangkan.
Diperhatikan penulisan ejaan, ya. Jeruk bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan untuk mematangkan pilihan gebrakan untuk mata, melindungi kulit, melindungi jantung, penyel bertahan juga. Karena waktunya sudah habis, kita akan mulai presentasi. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, penyegaran. Sudah? Nah, jadi semuanya melihat ibu supaya paham instruksi yang ibu berikan. Konsentrasi. Konsentrasi.
ini 7. Setengah jadi yang 7. Iya. Siapa namanya Nan? Si Riana. Nanti Riana ya. Nah, kita kembali sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 3, 6, 9. 2, 4, 5. 7. 2, 4. 5. 1. Si Willy ya. Nah, untuk si Willy pertanyaannya dan juga si Riana, sebutkan objek yang kamu amati dari luar. Jeruk, betul itu teman-temannya? Betul. Ya. Si Willy, sebutkan tanaman yang kamu amati tadi di luar kelas. Pohon pinus, betul itu teman-temannya? Iya. Nggak tahu nggak konsentrasi lagi ya. Yang dia mati pun nggak tahu lagi, ya kan? Kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing kelompok. Ibu harapkan semuanya aktif. Kelompok siapa yang pertama tampil? Kelompok 1. Oh iya. Nah, kita kasih kesempatan ke kelompok 1 ya. Jadi semuanya tunjuk tangan. Ya baik, kelompok 1 silakan maju. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil observasi kami berjudul tanaman jeruk. Namun sebelum itu ada baiknya kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Semangura. Nama saya Surya Margut. Nama saya Michelle Ramdhani. Nama saya Kevin Brandon Gulen. Nama saya Firyan Sismullah. Nama saya Galutia Reforma Silaban. Nama saya Rosalia Ramdhani. Baiklah teman, kami akan melanjutkan. Sebelum kami membacakan teks laporan hasil observasi, ada baiknya saya membacakan kerangka. Kerangka pernyataan umum yaitu jeruk adalah tumbuhan berbunga antara Margaritus dari suku Rufaceae. Definisi deskripsi bagian, contohnya adalah jeruk manis. Ciri-ciri buah tersebut adalah memiliki warna orange atau kuning. Deskripsi manfaat, jeruk bermanfaat menurunkan kolesterol. Saya akan membacakan teks laporan hasil observasi yang kami buat. Tanaman jeruk. Jeruk adalah tumbuhan berbunga anggota marga citrus dari suku Rufaceae. Anggotanya berbentuk pohon dengan buah bergaring dengan rasa masam yang segar. Meskipun banyak anggotanya memiliki rasa manis, jeruk sendiri merupakan buah yang berasal dari Cina Selatan, Myanmar, dan India. Namun, meskipun berasal dari negara-negara Asia, buah jeruk banyak dibudidayakan di mana-mana. Contohnya adalah jeruk manis. Ciri-ciri buah tersebut adalah memiliki warna orange atau kuning. Bentuk daunnya mirip dan memiliki tinggi mencapai 15 cm. Bunga berwarna putih dan mengandung vitamin C. Jeruk bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, baik untuk mata, melindungi kulit, melindungi jantung, sistem pencernaan lebih baik, dan mendukung kesehatan. Adapun struktur dalam teks laporan hasil observasi yaitu pada struktur pertama terdapat definisi umum dan pada paragraf kedua terdapat deskripsi bagian dan pada paragraf ketiga terdapat deskripsi manfaat. Baiklah teman-teman, setelah
kami membacakan teks laporan hasil observasi tersebut, ada baiknya saya membacakan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat simpleks, yaitu jeruk adalah tumbuhan berbunga, anggota marga citrus dan suku Rutaceae. Yang kedua adalah kalimat kompleks, jeruk bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, baik untuk mata, melindungi kulit, melindungi jantung, sistem pencernaan lebih baik. Kata nominanya adalah jeruk, daun, mata, kulit, jantung. Kata verbanya adalah dibedakan, dibudidayakan, memperbaiki. Afiksasi yaitu mengandung dan menurunkan. Frasa verbanya adalah untuk menurunkan, dan frasa nominanya adalah jeruk mengandung vitamin C. Dan kalimat definisi dari teks tersebut adalah jeruk adalah tumbuhan berbunga, anggota marga citrus dari suku Rutaceae. Kalimat deskripsinya adalah ciri-ciri buah tersebut adalah memiliki warna orange dan kuning. Sekian dari presentasi kami siap menjawab pertanyaan. Yang tidak siap itu menerima pernyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Baik, teman kami mati. Apa ciri-ciri dari buah jeruk tersebut? Sebelum kami menjawab pertanyaan, ada jawaban yang lain, pertanyaan yang lain. Oke, teman kami ada dia. Apa manfaat dari buah jeruk? Saya menjawab pertanyaan berikan oleh teman kami mati. Ciri-ciri buah jeruk adalah memiliki warna orange atau kuning. Bentuk buahnya mirip dan memiliki tinggi mencapai 15 cm. Bunganya berwarna putih dan mengandung vitamin C. Karena akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kami Delia. Manfaat dari jeruk. Jeruk bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, baik untuk mata, melindungi kulit, melindungi jantung, sistem pencernaan lebih baik, dan mendukung kesehatan tulang. Baiklah, kami akan menutup presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Penampilannya kelompok 1 bagus, sangat bagus ya. Lengkap semua. Struktur, kebahasannya, teks observasi yang utuh. Yang diobservasi tadi di lapangan tanaman jeruk. Iya, bagus, sangat bagus. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan dipajang di papan tulis. Kelompok siapa ini Ibu pilih ya? Semuanya tunjuk tangan. Ya, kelompok siapa duluan? Kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 ya.
bagi kerjanya. Anak-anak ibu mempresentasikan hasil proyeknya sudah kita ketahui pastinya, tadi sudah tampil ya. Sudah bisa kita lihat kelompok siapa yang paling bagus penampilannya, pemaparannya, kelengkapannya, ya, baik itu ditinjau dari strukturnya, kebahasannya, sampai dengan menutup presentasinya, penampilan yang maksimal, yang bagus. Bisa kita lihat kan? Kelompok siapa kira-kira? Iya, semuanya bagus, ya. Tapi ada yang paling bagus. Kelompok siapa yang paling bagus? Kelompok berapa? Kelompok 1? 2. Kelompok 2 bilang kelompok 2 yang paling bagus, ya. Kelompok berapa? Kelompok 2? 1. Kelompok 1. Kelompok 1 bilang kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3 bilang kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Nah, menurut pengamatan ibu tadi sudah terdengar bisik-bisiknya ya. Penampilannya itu yang bagus adalah kelompok 1, 2, 3, 4. Semuanya bagus ya. Tapi ada yang paling bagus 1, 3, 2, 4 ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, baiklah. Pembelajaran kita sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Teresia. Kesimpulannya bahwa teks laporan hasil observasi memiliki kaidah kebahasaan verba dan prasaverba, nomina dan prasanomina, dan juga menggunakan kalimat definisi dan deskripsi serta kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk si Teresia. Boleh ibu tambahkan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah disampaikan Teresia struktur kebahasaannya. Yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun teks laporan hasil observasi itu, yaitu struktur teks observasi, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sudah paham kan? Sudah? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silahkan. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Selain itu, kita juga diajak untuk mengamati dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Kita bisa berkelompok berdiskusi dengan teman dan memberi saran, masukan, dan pertanyaan dan menjawab. Terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk sini. Ya, sekarang kita lanjutkan ke evaluasi. Jadi bukunya disimpan, semuanya bukunya disimpan. Kita menggunakan media quizzes. Jadi handphonenya diaktifkan datanya supaya sinkron nanti ke quizzes. Di bawah handphonenya? Iya. Ya, sudah masuk. Sudah dimulai? Sudah ada namanya? Iya. Oke, kita mulai.
Ya, bisa kita lihat peringkatnya di sini. Sudah siap? Iya. Peringkat pertama ada 2 orang ini, yaitu siapa? Imam Arifin. Tepuk tangan dulu buat. Peringkat 2. Lihat, tepuk tangan. Peringkat ketiga. Iya, kasih aplaus. Ya baiklah, evaluasi sudah. Yang menjadi tugasnya di rumah yaitu membuat video laporan hasil observasi. Bisa kamu amati di lingkungan sekitar kalian, baik di rumah ataupun yang di sekolah, ya. Jadi bisa diunggah di YouTube, di Instagram atau media sosial lainnya, ya. Bisa dilakukan? Bisa. Iya. Batasnya untuk pengunggahan diunggah 1 minggu ya dari sekarang. Mulai besok sudah bisa. Paham? Iya, baik. Tetap belajar di rumah. Silakan dibaca bukunya. Untuk materi berikutnya yaitu materi hikayat. Jadi dibaca bukunya untuk materi apa? Hikayat. Ya, tetap semangat belajar di rumah, dijaga kesehatan masing-masing karena cuaca sangat ekstrim di daerah kita ini. Nah, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa yang dipimpin oleh, ya silakan. Dapat mengakhiri hal tersebut. Segala pujian syukur kami panjatkan atas segala Tuhan yang mana pada saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami dapat berkumpul dalam ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal tengah hingga akhir. Tuhan, kami berdoa untuk ibu kandungan, berikanlah dia kesehatan, rezeki dan panjang umur, agar dapat memimpikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi yang kau kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua Tuhan, Tuhan pun berada, berikan mereka rezeki dan panjang umur. Tuhan, ya sudah Tuhan. Untuk banyak dosa yang kami berbuat, sengaja maupun tidak, mohon menghapuskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan